Pembahasan kasus soal siklus akuntansi aktiva tetap. Tanggal 12 Januari 2016, CV Abadi yang beroperasi di Kota Bandung membeli sebuah mobil Fortuner VRZ pada Nasmoko Bandung seharga Rp497.500.000. Mobil diperkirakan dapat dioperasikan selama 8 tahun dengan taksiran nilai residu sebesar Rp65.500.000. Mobil disusutkan dengan metode garis lurus. Tanggal 5 Januari 2019, mobil mengalami kecelakaan dan mesin mobil diganti dengan versi terbaru dengan biaya sebesar Rp138 juta yang mengakibatkan penambahan usia ekonomis sebanyak 3 tahun. Tanggal 5 Juli 2021, mobil ditukar dengan bangunan ruko seharga Rp350 juta. Berdasarkan data di atas, buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut. Adapun penyelesaian dari kasus soal tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan kasus tersebut, sistematika pencatatan dari kasus aktiva tetap tersebut adalah sebagai berikut. Pencatatan yang pertama yaitu tanggal 12 Januari 2016, yaitu pencatatan mengenai perolehan aktiva tetap. Pencatatan yang kedua yaitu pencatatan mengenai beban penyusutan, yaitu beban penyusutan tahun 2016, beban penyusutan tahun 2017, dan beban penyusutan tahun 2018. Pencatatan yang ketiga yaitu pencatatan terkait pengeluaran masa manfaat, yaitu belanja modal yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2019. Yang keempat yaitu pencatatan kembali beban penyusutan tahun 2019 dan tahun 2020 setelah adanya pengeluaran modal sebesar Rp138 juta. Yang kelima atau terakhir yaitu pencatatan mengenai pemberhentian aktiva tetap karena dilakukan pertukaran dengan bangunan ruko yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2021. Untuk kasusnya, jadi sudah jelaskan. Selanjutnya, mari kita simak pembahasan mengenai pencatatan dari tiap transaksi tersebut. Pencatatan yang pertama yaitu pencatatan harga perolehan aktiva tetap berupa kendaraan. Adapun jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi harga perolehan kendaraan adalah sebagai berikut. Tanggal 12 Januari 2016, kendaraan Fortuner debit sebesar Rp497.500.000. Kas kredit sebesar jumlah yang sama, yaitu Rp497.500.000. Selanjutnya, harga perolehan tersebut kita catat dalam tabel penyusutan sebagai berikut. Selanjutnya, mari kita hitung beban penyusutan menurut metode garis lurus.
sebelum dilakukan pencatatan pada siklus yang kedua, yaitu pencatatan mengenai beban penyusutan yang terjadi pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Besarnya beban penyusutan menurut metode garis lurus pada tahun 2016, 2017, dan 2018 jumlahnya adalah sama, yang dihitung dengan cara mengurangkan harga perolehan sebesar Rp497.500.000 dikurangkan dengan nilai sisa sebesar Rp65.500.000 dibagi dengan usia ekonomis sebesar 8 tahun, atau besarnya penyusutan setiap tahunnya adalah sebesar Rp54 juta. Siklus yang kedua yaitu mencatat beban penyusutan yang terjadi setiap periodenya. Adapun jurnal yang digunakan untuk mencatat beban penyusutan dari tahun 2016, 2017, dan 2018 adalah sebagai berikut. Debit beban penyusutan sebesar Rp54 juta dan kredit akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp54 juta. Beban penyusutan untuk tahun 2017 dan 2018 adalah sama, sehingga jurnalnya sama, cuma berbeda tanggal transaksinya. Selanjutnya, kita masukkan beban penyusutan yang sudah dihitung untuk tahun 2016, 2017, dan 2018 untuk melakukan perhitungan akumulasi penyusutan dan perhitungan nilai buku setiap tahunnya sebagai berikut. Beban penyusutan tahun 2016 sebesar Rp54 juta. Akumulasi penyusutan juga sama sebesar Rp54 juta. Nilai buku diperoleh dari harga perolehan sebesar Rp497.500.000 dikurangkan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp54 juta. Nilai buku pada akhir tahun 2016 sebesar Rp443.500.000. Untuk nilai buku tahun berikutnya adalah sama, mengurangkan harga perolehan dengan akumulasi penyusutan pada setiap akhir tahunnya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan transaksi pengeluaran masa manfaat berupa penggantian mesin. Selanjutnya, siklus yang ketiga yaitu jurnal untuk mencatat pengeluaran masa manfaat berupa penggantian mesin yang menyebabkan usia ekonomis bertambah. Tanggal 5 Januari 2019, akumulasi penyusutan kendaraan debit sebesar Rp138 juta dan kas kredit sebesar jumlah yang sama, yaitu Rp138 juta. Selanjutnya, dari jurnal pencatatan pengeluaran masa manfaat tersebut, kita posting ke dalam tabel pada akumulasi penyusutan di sebelah debit atau mengurangi jumlah akumulasi penyusutan. Sehingga pada akhir periode atau 31 Desember 2019, nilai buku kendaraan sebesar Rp497.500.000 dikurangkan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp24 juta
atau sebesar Rp437.500.000. Setelah terjadi pengeluaran masa manfaat, selanjutnya beban penyusutan dihitung ulang dengan cara sebagai berikut. Usia aset tetap setelah terjadi pengeluaran modal berupa penggantian mesin menjadikan aset tetap bertambah usia ekonomisnya selama 3 tahun. Yang semula tersisa 5 tahun, sekarang usia ekonomis yang tersisa adalah 8 tahun. Nilai buku aset tetap setelah 8 tahun penggunaan atau pemakaian harus menyisakan nilai residu sebesar Rp65.500.000, sehingga besarnya penyusutan untuk tahun 2019 dan selanjutnya dihitung sebagai berikut. Nilai buku yang tersisa sebesar Rp437.500.000 dikurangkan dengan nilai sisa sebesar Rp65.500.000 dibagi dengan 8 tahun, atau hasilnya sebesar Rp50.875.000 per tahun. Adapun jurnal yang digunakan untuk mencatat beban penyusutan pada tahun 2019 dan 2020 adalah sama. Debit pada beban penyusutan kendaraan sebesar Rp50.875.000 dan kredit akumulasi penyusutan kendaraan sebesar jumlah yang sama, yaitu Rp50.875.000. Selanjutnya, kita posting saldo beban penyusutan dan akumulasi penyusutan tahun 2019 dan 2020 dari jurnal yang sudah dibuat ke dalam tabel perhitungan penyusutan. Selanjutnya, kita hitung nilai buku pada setiap akhir periodenya. Siklus selanjutnya yaitu perhitungan transaksi pertukaran aset tetap. Harga perolehan bangunan atau ruko yang akan kita terima sebesar Rp350 juta. Kemudian kita bandingkan dengan nilai buku dari kendaraan yang akan kita serahkan, yaitu Toyota Fortuner VRC pada tanggal 5 Juli 2021, yaitu sebesar Rp497.500.000 dikurangkan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp150.187.500 atau nilai buku sebesar Rp346.312.500. Sehingga dari transaksi pertukaran tersebut, nilai yang diserahkan lebih kecil daripada nilai yang diterima, sehingga menimbulkan laba pertukaran sebesar Rp3.687.500. Siklus yang terakhir yaitu mencatat transaksi pemberhentian dari aktiva tetap karena dilakukan pertukaran dengan bangunan ruko. Pencatatan transaksi pemberhentian aktiva tetap ada dua. Yang pertama yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penyesuaian berupa beban penyusutan yang belum tercatat sampai dengan tanggal pemberhentian, yaitu penyusutan selama 6 bulan. Dan yang kedua yaitu transaksi pemberhentian aset tetap karena ditukar. Jurnal untuk mencatat beban penyusutan dilakukan terlebih dahulu.
yaitu tanggal 5 Juli 2021. Debit beban penyusutan kendaraan sebesar Rp25.437.500 dan kredit akumulasi penyusutan kendaraan sebesar jumlah yang sama, yaitu Rp25.437.500. Jurnal yang kedua yaitu pemberhentian karena pertukaran, tanggal 5 Juli 2021. Bangunan ruko di sebelah debit sebesar Rp350 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan debit sebesar Rp151.187.500. Kendaraan Fortuner kredit sebesar Rp497.500.000 dan laba pertukaran kredit sebesar Rp3.687.500. Selanjutnya, dari jurnal yang sudah dibuat, kita masukkan harga perolehan, penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku yang kita catat. Setelah dilakukan pencatatan pada tabel tersebut, nilai buku, harga perolehan, dan akumulasi penyusutan, dan nilai buku, nilainya semuanya 0. Karena aset yang bersangkutan sudah tidak ada lagi pencatatan, karena status kepemilikan sudah berpindah tangan. Sekian penjelasan dari saya tentang pembahasan kasus siklus aktiva tetap. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali pada pembahasan video selanjutnya. Terima kasih.